Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Zulfanida Asma Nabila. Saya adalah mahasiswa di program studi S1 Kebidanan semester 2 di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang apa itu biomekanika. Untuk biomekanika sendiri merupakan salah satu pembahasan dari banyak sekali pembahasan yang ada di mata kuliah fisika kesehatan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu biomekanika, klasifikasi biomekanika, penerapan biomekanika dalam kehidupan, dan segala hal yang berhubungan dengan biomekanika, mari kita simak video ini sampai akhir. Oke, memasuki pembahasan pertama yaitu tentang definisi biomekanika. Nah, sebenarnya apa sih biomekanika itu? Untuk biomekanika sendiri merupakan salah satu dari 4 bidang penelitian informasi ergonomi, yaitu tentang kekuatan fisik manusia, di mana ia mencakup daya atau kekuatan fisik manusia dalam bekerja dan bagaimana cara kerjanya. Selain itu juga dalam penelitiannya, biomekanika juga membahas tentang perancangan peralatan, di mana dalam perancangan peralatan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan fisik manusia dalam melakukan aktivitas tersebut. Lalu dari adanya biomekanika tersebut dalam kehidupan kita, pasti tidak sedikit orang bertanya, apa sih sebenarnya manfaat biomekanika ini dalam kehidupan kita? Kegunaannya apa dalam kehidupan kita? Dampaknya apa yang bisa dimunculkan dalam kehidupan kita? Pasti banyak orang yang bertanya-tanya tentang hal tersebut. Nah, maka dari itu, Chavin dan Anderson pada tahun 1991 mengemukakan manfaat dari biomekanika ini. Di antaranya yaitu yang pertama ada sebagai evaluasi tingkat kemampuan pekerja terhadap kebutuhan fisik pekerjaan. Kemudian selanjutnya sebagai stimulasi alternatif metode kerja dan menentukan penurunan kebutuhan fisik pekerjaan terhadap jenis pekerjaan baru yang sedang dianalisis. Kemudian manfaatnya juga sebagai acuan dalam proses seleksi pekerja dalam prosedur penempatan. Kemudian juga yang selanjutnya yaitu sebagai pedoman perancangan, seperti pada definisinya tadi yaitu sebagai perancangan peralatan, kemudian sebagai acuan batas kemampuan pada material handling, kemudian sebagai kriteria seleksi pekerja dan pelatihan. Banyak sekali kan sebenarnya manfaat dari biomekanika ini dalam kehidupan kita, tapi mungkin beberapa orang awam tidak menyadari bahwa sebenarnya dalam melakukan pekerjaan dalam kehidupan kita, justru malah prinsip biomekanika ini selalu kita gunakan. Nah, jadi mungkin sekarang beberapa manusia bisa mulai menyadari bahwa oh, ternyata biomekanika ini berdampak banget dalam pekerjaan yang sedang kita lakukan. Kayak setiap aktivitas yang kita lakukan pasti berdasarkan dengan prinsip biomekanika ini. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tentang klasifikasi biomekanika, rasanya tuh tenggorokan saya kering banget gitu, kayak haus gitu. Nah ini tadi saya udah beli minuman. Nah ini dia Mixu. Pasti kalian semuanya udah tahu kan apa itu Mixu. Secara beberapa bulan terakhir dia sempat viral karena franchise-nya yang ada di mana-mana. Kemudian sertifikat kehalalannya yang masih dipertanyakan gitu kan. Nah ini tadi saya beli ini karena rasanya saya pikir-pikir ini nanti saya perlu menjelaskan banyak hal tentang biomekanika, jadi pasti nanti tenggorokan saya kering. Nah beneran, akhirnya saya jaga-jaga beli ini dan beneran haus. Nah sekarang saya mau minum ini. Ini tadi saya beli varian Peach Earl Grey Tea. Ini tadi harganya cuma 16.000 yang large, ukuran sebesar ini harganya cuma 16.000. Tuh worth it banget gitu menurut saya. Untuk varian Peach Earl Grey Tea ini dia tuh kayak black tea, teh hitam black tea, terus ada buah peachnya asli loh. Ini kotak-kotak kecil-kecil gitu, buah peach asli kan. Tadi variannya peach gitu ya, jadi ada buah peachnya asli, jadi nggak cuman perasa aja peachnya itu. Nah ini tadi saya pesennya normal ice sama normal sugar. Ini tuh wah parah worth it banget. Jadi kalian kalau sama haus, kalian beli aja tuh ini Mixu. Untuk sertifikat kehalalannya nggak perlu dipertanyakan lagi, udah halal di semua franchise-nya berdasarkan di platformnya di Instagram kemarin udah di-share sama pihak Mixu-nya. Untuk sertifikat kehalalannya udah terbit, jadinya udah nggak perlu takut-takut lagi buat minum Mixu ya.
Jadi oke, mari kita minum ya teman-teman. Kita buka. Seger parah. Jadi kalian beli ya, jangan lupa beli, pasti di tempat kalian udah ada kan ya. Secara di setiap ruko kosong disitulah ada Mixu ya. Oke, kita lanjut ya. Bentar. Oke, mari kita lanjut. Oke teman-teman, sekarang energi saya sudah kembali, sudah tidak habis lagi, habis dari minum Mixu tadi. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi biomekanika. Baik, untuk klasifikasi biomekanika sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada general biomekanik dan okupasional biomekanik. Untuk general biomekanik sendiri merupakan suatu bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai konsep dasar yang dapat mempengaruhi tubuh organik manusia itu sendiri, baik dalam kondisi diam maupun dalam kondisi bergerak. Untuk general biomekanik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu biostatistik dan biodinamik. Untuk biostatistik ini yaitu merupakan bagian dari biomekanika secara umum yang mempelajari pada kondisi tubuh manusia ketika diam. Sedangkan untuk biodinamiknya itu kebalikan dari biostatistik. Nah, yaitu merupakan bagian dari biomekanika secara umum yang mempelajari tentang gambaran gerakan-gerakan tubuh manusia tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi. Jadi untuk biostatistik dan biomekanik kebalikannya ya. Kalau biostatistik itu dalam kondisi diam, sedangkan biodinamik itu dalam kondisi bergerak. Jadi untuk selanjutnya yaitu ada klasifikasi yang kedua, yaitu okupasional biomekanik. Untuk okupasional biomekanik ini merupakan suatu bagian dari biomekanika terapan yang mempelajari tentang interaksi fisik manusia dengan mesin, peralatan, dan material dalam pekerjaan yang bertujuan untuk meminimalisir kelelahan kerangka otot dan tulang manusia sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja. Jadi kalau general biomekanik tadi ya hanya mempelajari tentang kondisi tubuh manusia baik dalam diam ataupun bergerak. Nah, sedangkan dalam okupasional biomekanik ia mempelajari interaksi antara tubuh manusia dengan peralatan yang digunakan dalam ia bekerja. Oke, memasuki pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis mekanik untuk action limit atau biasa kita sebut AL dan maximum permissible limit atau biasa kita sebut MPR. Untuk action limit sendiri merupakan batasan gaya angkat normal yang direkomendasikan oleh NIOSH atau National Institute of Occupational Safety and Health yang dirilis pada tahun 1991. Untuk batasan gaya angkat normal pada action limit sendiri sebesar 3.430 Newton. Jadi bisa dibilang tidak boleh melebihi 3.430 Newton. Untuk yang selanjutnya yaitu maksimum permissible limit yang merupakan batasan gaya tekan pada segmen L5-S1 atau lumbal kelima sakrum pertama dari kegiatan pengangkatan dalam satuan Newton. Untuk besaran gaya tekan pada L5-S1 ini tidak boleh melebihi 6.370 Newton. Untuk letak lumbal pertama sampai lumbal kelima dan letak sakrum bisa dilihat pada gambar tersebut. Untuk gambar yang warna kuning merupakan lumbal pertama hingga lumbal kelima, sedangkan gambar warna hijau disebut dengan sakrum. Nah, lalu bagaimana jika kita melakukan pengangkatan melebihi batas-batas yang telah ditentukan oleh NIOSH? Apa jadinya? Apa dampaknya pada lumbal kelima sakrum pertama? Nah, jawabannya, apabila kita melakukan pengangkatan melebihi batas-batas yang telah ditentukan oleh NIOSH, maka dapat menimbulkan gangguan pada lumbal kelima sakrum pertama. Apabila pengangkatan yang secara berlebihan itu dilakukan secara sering dan terus-menerus, maka akan menyebabkan pecahnya disk pada lumbal kelima sakrum pertama dan mengeluarkan lendir atau selaput disk yang berfungsi untuk meredam pergerakan pada lumbal kelima sakrum pertama itu sendiri.
Untuk klasifikasi AL dan MPL terhadap FC atau gaya tekan terhadap L5S1 dapat dianalisis sebagai berikut. Apabila FC kurang dari AL, maka dikategorikan aman sehingga dapat diterima. Kemudian apabila AL kurang dari sama dengan FC kurang dari MPL, maka dikategorikan sebagai hati-hati sehingga diperlukan penanganan administratif kontrol. Kemudian apabila FC lebih dari sama dengan MPL, maka dikategorikan berbahaya sehingga diperlukan penanganan engineering control. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendekatan biomekanika terhadap tubuh manusia. Untuk tubuh manusia sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling berhubungan antara satu sama lain melalui sendi-sendi dan jaringan otot yang ada. Kemudian untuk struktur tubuh manusia sendiri tersusun atas otot atau muscle, tulang atau bones, dan jaringan penghubung atau connective tissue. Kemudian dalam tubuh manusia terdapat prinsip-prinsip fisika di mana ia berfungsi untuk menyatakan suatu tegangan mekanika pada tubuh. Kemudian untuk membagi tegangan-tegangan tersebut, maka dibutuhkan adanya gaya otot. Nah, dalam proses pendekatan biomekanika terhadap tubuh, pastinya akan ada kolaborasi antara beberapa bagian struktur penyusun tubuh, diantaranya yaitu tulang, jaringan penghubung atau connective tissue, dan tentunya otot. Yang pertama yaitu tulang. Tulang sendiri merupakan alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tekanan pada lumbal 5 sakrum pertama. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu adanya connective tissue atau jaringan penghubung. Untuk yang pertama yaitu connective tissue terdiri dari 3 bagian yakni kartilago, ligamen, dan tendon. Pada aplikasi teori fisika pada tubuh yaitu diantaranya seperti beban, massa, gaya, dan juga momen. Nah, sedangkan connective tissue menurut Gavin dan Anderson pada tahun 1984 terbagi menjadi 6, yaitu diantaranya ada penghubung lengan bawah, penghubung lengan atas, penghubung punggung, penghubung paha, penghubung betis, dan yang terakhir yaitu penghubung kaki. Nah, kemudian yang ketiga yaitu otot atau muscle, di mana otot yang berperan pada pendekatan biomekanika terhadap tubuh yaitu otot striatik atau otot sadar, di mana otot ini terbentuk atas fiber dengan ukuran panjang 10 sampai 40 mm dan dengan diameter 0,01 sampai 0,1 mm. Sumber energi otot ini berasal dari pemecahan senyawa kaya energi melalui proses aerob maupun anaerob. Nah, dalam dunia kerja yang perlu diperhatikan yaitu adalah kekuatan otot ini, di mana kekuatan otot ini bergantung pada posisi anggota tubuh yang bekerja, arah gerakan kerja, perbedaan kekuatan antara bagian tubuh dan usia, kemudian kecepatan dan ketelitian, kemudian yang terakhir yaitu daya tahan jaringan tubuh terhadap beban. Nah, bagaimana apabila kita tidak memperhatikan kekuatan otot dalam bekerja? Nah, hal itu dapat menyebabkan muskuloskeletal disorder atau gangguan otot rangka yang merupakan kerusakan pada otot, saraf, tendon, ligamen, persendian, kartilago, dan diskus invertebralis, di mana kerusakan pada otot dapat berupa ketegangan otot, inflamasi, dan degenerasi. Kemudian untuk kerusakan pada tulang dapat berupa memar, mikrofraktur, patah tulang, dan terpelintir. Nah, selain muskuloskeletal disorder, jika kita tidak memperhatikan kekuatan otot, juga dapat menyebabkan kumulatif trauma disorder, yaitu merupakan gangguan sistem tubuh pada anggota gerak tubuh, di mana ini merupakan sakit pada kumpulan otot, tendon, syaraf, atau hal-hal yang terkait struktur penyusun tubuh akibat melakukan kerja yang berulang. Nah, penyebab lain dari muskuloskeletal disorder dan kumulatif trauma disorder ini diantaranya yaitu kelelahan dan keletihan terus-menerus yang disebabkan oleh frekuensi atau periode waktu yang lama dari usaha otot, dihubungkan dengan pengulangan atau usaha yang terus-menerus
dari bagian tubuh yang sama, meliputi posisi tubuh yang statis, kerusakan tiba-tiba yang disebabkan oleh aktivitas yang sangat kuat atau berat, atau pergerakan yang tidak terduga. Di mana muskuloskeletal disorder dan kumulatif trauma disorder ini dapat dicegah dengan cara memastikan bahwa pekerja paham tentang job recruitment dan tipe alat yang diperlukan dalam pekerjaannya. Kemudian bagaimana cara melakukan pekerjaan dengan posisi yang nyaman dan aman. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan posisi pengangkatan yang benar. Nah, baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai biomekanika dan segala hal yang berhubungan dengan biomekanika. Semoga teman-teman semua paham tentang apa yang saya sampaikan, dan apabila ada kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya.